Baik adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Miss Laila di sini. Dan seperti yang tadi sudah Miss Ti jelaskan bahwa insya Allah hari ini Miss Laila akan membahas soal-soal TO Bahasa Indonesia kelas 12. Langsung saja adik-adik kita menuju ke soalnya. Kita lihat ada sebuah situasi yang isinya Andi akan melamar pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Ia menemukan lowongan tersebut melalui iklan di koran. Bagaimana sebaiknya Andi memulai alinea pembuka surat lamarannya? Oke adik-adik, si Andi ini menemukan informasi lowongan pekerjaannya itu di sebuah surat kabar. Oke, jadi sebaiknya Andi memulai surat lamarannya itu dengan menggunakan kalimat berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian bla bla bla. Kenapa yang ini? Karena ketika si Andi menggunakan kalimat ini, itu artinya dia sedang menunjukkan keseriusannya dan menggunakan referensi yang jelas ketika melamar pekerjaan tersebut. Ya, oke. Next, nomor 2. Perhatikan bagian surat lamaran berikut. Bersama ini, saya lampirkan, titik 2, fotokopi ijazah, titik koma, pas foto, titik koma, daftar riwayat hidup, titik. Oke, kita lihat. Pertanyaannya adalah, kesalahan penggunaan tanda baca pada bagian tersebut adalah, kita lihat, ternyata yang kurang tepat di kalimat ini adalah penggunaan tanda baca titik koma. Kenapa? Karena kalimat ini kan sedang merinci ya. Nah, ketika merinci, maka tanda baca yang digunakannya adalah tanda baca koma, bukan tanda baca titik koma. Oke, next kita lihat yang nomor 3. Seorang penulis novel sejarah tentang Perang Diponegoro ingin menggambarkan konflik batin Pangeran Diponegoro saat memutuskan untuk melawan Belanda. Unsur intrinsik apakah yang paling dominan dalam penggambaran tersebut? Kita lihat, seorang penulis novel sejarah tentang Perang Diponegoro ingin menggambarkan konflik batin Pangeran Diponegoro saat memutuskan untuk melawan Belanda. Nah, unsur intrinsik yang paling dominan dalam teks ini adalah penokohan dan karakterisasi atau yang C. Kenapa? Karena penggambaran konflik batin itu merupakan bagian dari penokohan atau karakterisasi yang menampilkan dimensi psikologis tokoh. Jadi, C adalah jawaban yang tepat. Kita lihat yang nomor 4. Dalam sebuah novel sejarah yang berlatar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat adegan Bung Karno yang ragu-ragu untuk membacakan teks proklamasi karena tekanan dari pihak asing. Adegan ini termasuk dalam struktur alur bagian. Oke, adik-adik, di sini ketika Bung Karno ragu-ragu untuk membacakan teks proklamasi karena ada tekanan dari pihak asing, maka ini adalah sebuah masalah atau konflik. Maka si bagian ini termasuk ke dalam komplikasi. Ya adik-adik, oke next kita lihat yang nomor 5. Hatinya bergejolak antara setia pada sumpahnya sebagai prajurit atau mengikuti kata hatinya yang membela hati kecil rakyat kecil yang tertindas. Kutipan novel sejarah tersebut mengungkapkan, kita lihat apa sih yang diungkapkannya, karena karena di sini yang diungkapkannya itu adalah apa namanya, gambaran pertentangan dalam diri tokoh gitu ya. Nah, si tokoh ini berada di antara dua pilihan yang sulit. Apakah dia harus berdiri sebagai prajurit atau mengikuti kata hatinya untuk membela rakyat yang tertindas gitu ya. Maka kutipan ini mengungkapkan konflik batin tokoh. Oke, next kita lanjut ke nomor 6. Sebuah surat kabar memuat editorial yang menanggapi fenomena learning loss pasca pembelajaran jarak jauh.
Editorial tersebut berisi data angka penurunan kompetensi siswa, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan saran perbaikan sistem pembelajaran. Bagian yang berisi saran perbaikan termasuk ke dalam struktur apa? Oke, kita lihat karena di sini ada bagian saran, kemudian sarannya itu saran perbaikan, dan ini biasanya ada di mana? Ada di akhir setelah si permasalahannya dijelaskan, maka bagian ini termasuk ke dalam penegasan ulang ya, atau disebut saran atau rekomendasi atau solusi biasanya, dan ini termasuk ke dalam bagian yang menutup tulisan. Oke, jadi penegasan ulang ini adalah bagian yang menutup tulisan. Oke, next nomor 7. Berikut ini adalah pernyataan yang terdapat dalam sebuah teks editorial. Bunyinya seperti ini. Survei terbaru menunjukkan bahwa 65% siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran matematika setelah pembelajaran daring. Pemerintah dinilai kurang sigap dalam memitigasi dampak ini. Pernyataan pertama merupakan contoh titik-titik, sedangkan pernyataan kedua merupakan contoh titik-titik. Oke, kita lihat. Pernyataan yang pertama, survei terbaru menunjukkan bahwa 65% siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran matematika setelah pembelajaran daring. Data ini dihasilkan dari sebuah penelitian. Maka bagian ini merupakan contoh dari kalimat fakta. Oke. Nah, kita lihat yang bagian kedua, pernyataan kedua. Pemerintah dinilai kurang sigap dalam memitigasi dampak ini. Karena ini adalah sebuah pendapat, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam contoh kalimat opini. Jadi isinya yang B. Kalimat yang pertama itu bersifat objektif, sementara kalimat yang kedua bersifat subjektif. Ya, oke, karena itu pendapat dari seseorang, maka isinya yang B. Oke, kita lihat yang nomor 8. Sebuah teks editorial di media online membahas tentang pentingnya transisi energi dari fosil ke energi terbarukan. Untuk memperkuat opininya, penulis sebaiknya melengkapi tulisan tersebut dengan Oke. Nah, untuk memperkuat sebuah tulisan, maka yang kita butuhkan adalah fakta itu ya. Nah, fakta itu bisa berupa data ilmiah ya. Oke, jadi ini isinya yang B ya, data ilmiah, contoh negara lain dan wawancara dengan ahli ya. Jadi isinya yang B. Oke. Kenapa? Karena argumen itu dapat diperkuat dengan data faktual gitu ya, sehingga nanti tidak akan dikatakan itu hanya omong doang. Kenapa? Karena sudah ada datanya. Oke, next kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, seorang penulis sejarah dan seorang redaktur penulis editorial memiliki kesamaan dalam hal Nah, baik penulis novel sejarah maupun penulis editorial itu sama-sama menulis berdasarkan fakta atau berdasarkan sejarah ya, yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan perspektif mereka. Jadi kesamaan dari kedua profesi ini adalah yang C, betul, menyajikan tulisan yang berdasarkan data atau fakta itu ya, sejarah atau aktual yang kemudian ditafsirkan atau dianalisis ya. Jadi isinya yang C. Next, nomor terakhir. Situasi A. Kita baca dulu situasi A-nya. Dito menulis surat lamaran kerja dan melampirkan daftar riwayat hidup secara terpisah. Oke, sementara si B
Sari, ini situasi B, Sari menulis surat lamaran kerja dengan menyisipkan riwayat hidupnya langsung dalam isi surat. Nah, berdasarkan jenis pembuatannya, situasi A menggunakan model apa, sedangkan situasi B menggunakan model apa. Kita lihat, kalau yang Dito itu tadi dia melampirkan daftar riwayat hidupnya terpisah dengan surat lamaran kerjanya. Maka ini modelnya model terpisah. Sementara Sari, dia melampirkan riwayat hidupnya langsung dalam isi surat. Berarti dia menggunakan model gabungan. Jadi isinya yang B. Baik, adik-adik selesai sudah pembahasan soal-soal TO Bahasa Indonesia kelas 12 dan semoga adik-adik tidak puas. Sekarang bisa Ila kembalikan lagi kepada Misti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Miss Laila. Alhamdulillah ya adik-adik. Sama Misti. Mudah-mudahan belum puas gitu ya. Nah, jadi Putio yang belum bisa seperti itu ya adik-adik ya. Oke, Oke. terima kasih Miss Laila. Terima kasih Sama adik-adik. Sampai Misti. jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye adik-adik.